Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa azka salawatihi ta'ala wa taslimatihi ala nabiyil mab'us imamil huda sayyidil mujtaba sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal fadilat, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk kita bisa bersama-sama menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka forum kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang babul islah bainan nas, bab tentang islah, yaitu usaha perbaikan ataupun perdamaian antara sesama umat manusia. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam An-Nawawi menyajikan beberapa ayat Al-Quran dan 4 hadis ya. Tapi yang saya kutip ada 3 hadis. Nah, di dalam ayat yang pertama yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, yaitu surat An-Nisa ayat 114. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisodaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajron 'azima. Kata Allah, la khaira, tidak ada kebaikan, fi kasirin, di dalam kebanyakan, min najwahum, dari sesuatu yang sifatnya bisik-bisik ataupun rahasia, illa, kecuali, adalah man amaru, yaitu orang yang memberikan bisikan itu adalah amaro, memerintahkan, bisa bisodakotin, tentang sodakoh, au ma'rufin, atau sesuatu yang sifatnya ma'ruf, au islahin, atau dalam rangka untuk perbaikan ataupun perdamaian, bainan nasi, di antara sesama umat manusia. Wa may yaf'al zalika, barang siapa yang mengerjakan demikian itu,
ibtigha'a dalam rangka untuk mencari mardhatillahi, ridho Allah Subhanahu wa taala, fasaufa maka akan nu'tihi kami berikan baginya, kata Allah, ajron suatu pahala aziman yang sangat besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang islah bainan nas, yaitu tentang perbaikan ataupun perdamaian. Nah kalau kita lihat kata islah itu dari kata aslaha yuslihu islah, yang maknanya adalah memperbaiki, membuat baik, membuat perdamaian, mediasi ataupun melakukan reformasi. Nah, islah. Nah kata islah itu dari kata soluha atau as-solah, yang artinya adalah baik, yang sering kemudian dilawankan dengan kata al-fasad, fasadun ataupun kerusakan. Nah itu kalau kita merujuk di dalam kitabnya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Nah kata al-islah itu sendiri, kata sulhun, as-sulhu itu sendiri, menurut Imam Ar-Raghib kalau kita rujuk di dalam Al-Quran sering dilawankan dengan kata al-fasad yang maknanya kerusakan, dan juga sering dilawankan juga dengan kata as-sayyi'ah, yaitu perbuatan buruk ataupun perbuatan dosa. Maksudnya ya hampir semakna begitu ya. Fasad itu sesuatu yang merusak ataupun kerusakan itu pasti akan berimplikasi kepada perbuatan dosa ataupun perbuatan buruk di sisi Allah ataupun di sisi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada korelasinya. Nah, di dalam Al-Qur'an kata as-sulhu itu adalah dirujuk ataupun digunakan dalam rangka untuk memperbaiki hubungan di antara sesama manusia. Nah ini kata sulhun ataupun kata al-islah itu digunakan secara khusus untuk menyebut memperbaiki, ya, dalam rangka untuk memperbaiki hubungan yang tidak baik di antara manusia supaya menjadi lebih baik. Nah, ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran begitu, baik itu dalam konteks usaha manusia atau iktisabun nas, ataupun baik dalam konteks kudratullah, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita baca di dalam banyak ayat Al-Qur'an, memang ya usaha perbaikan, perdamaian ataupun usaha mereformasi diri, ya, itu memang merupakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di dalam banyak ayat Al-Qur'an begitu, ya. Sebagai salah satu contoh mempunyai dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Fa aslihu itu adalah fi'il amr yang merujuk, yang memberikan makna bahwa itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan, yang harus ditunaikan bagi kita sebagai orang yang beriman. Nah, kalau kita lihat terkait dengan tanggung jawab islah, gitu ya. Memang kalau kita lihat dari sisi peran, siapa yang memainkan peran terkait dengan masalah islah dalam kehidupan umat manusia itu adalah, ya, di sini ada dua
Yang pertama adalah peran Allah, karena Allah itu adalah ya yang sebagai zat yang menciptakan kita, yang mengatur, sebagai Rabb, ya, sebagai Khalik, sebagai Malik, ya, yang memiliki wewenang terhadap pengaturan seluruh alam semesta ini, termasuk adalah terkait dengan perbaikan-perbaikan ataupun kebaikan-kebaikan yang ada di tengah kehidupan kita sebagai umat manusia. Baik, makanya kalau kita lihat umpamanya di dalam surat Al-A'raf umpamanya, di dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memerankan diri dalam rangka untuk memperbaiki seluruh alam semesta. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Maksudnya ba'da islahiha itu setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di alam semesta. Wala tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaiki, ya, memperbaikinya, maksudnya memperbaiki dari kerusakan-kerusakan yang mungkin dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita rujuk dalam surat Muhammad ayat 2, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah memperbaiki keadaan manusia. Wa aslaha balahum. Atau dalam surat Al-Ahzab ayat 71 itu Allah menyebut yuslih lakum a'malakum. Allah memperbaiki amal manusia. Nah, keadaan manusia itu diperbaiki karena orang-orang yang beriman itu, karena beriman kepada Allah, beramal soleh, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat kehidupannya itu, baik dalam konteks kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Yuslih lakum a'malukum, Allah memperbaiki amal kita. Maksudnya bahwa amal-amal yang buruk yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kafarat, ya, menutup amal-amal buruk yang pernah kita lakukan itu, ya, atau mengampuni segala apa yang pernah kita lakukan berupa perbuatan-perbuatan salah ataupun perbuatan-perbuatan dosa yang dimunculkan oleh Allah, ya, itu adalah amalan-amalan baik, ya, yang dihitung oleh Allah adalah amalan-amalan baik. Itu maksudnya adalah yuslih lakum a'mala. Atau dalam ungkapan yang lain, para ulama menyebutkan yuslih lakum a'malakum itu karena manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan kepada Allah itulah kemudian Allah menjadikan amal manusia semakin baik. Ulama yang lain menyebutkan bahwa dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, manusia itu kemudian memperbaiki amal-amal baik yang selama ini tidak diketahui bahwasanya itu baik ataukah buruk. Dengan ilmu, ya, dengan ilmu Allah yang berupa wahyu yang kita baca dari Al-Quran dan hadis itu, maka kemudian kita mampu memperbaiki amal-amal yang kita lakukan itu, kita tingkatkan amal-amal. Itu yang dimaksudkan dengan yuslih lakum a'malakum. Nah, ini disinilah peran Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan dengan apa? Dengan islah kepada kita semua sebagai orang-orang beriman atau keseluruhan umat manusia atau keadaan seluruh alam semesta itu. Itu terkait dengan takdir ataupun ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang maha kuasa, sebagai maha yang meliputi, ya, sebagai maha yang mengawasi,
kepada seluruh apa yang kita kerjakan ataupun yang kita lakukan. Nah, yang kedua adalah peran manusia sebagai seorang muslih. Nah, ini karena kita adalah sebagai seorang khalifah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, maka kita diperankan oleh Allah yang dalam ayat yang pernah kita baca dahulu adalah istamarakum, yang mana Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk memakmurkan bumi itu. Maksudnya memakmurkan itu adalah memfungsikan peran kita, yaitu berupa perbaikan, berupa perdamaian, mewujudkan perdamaian di antara kita sebagai umat manusia. Nah, kalau dimensinya sangat luas sekali nih Bapak Ibu sekalian, baik dalam konteks kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan sosial, bahkan kehidupan politik. Jadi cakupannya sangat luas sekali. Nah, kalau kita lihat kemudian kita rinci dari dimensi peran manusia dalam kaitannya dengan persoalan islah ini, ya umpamanya dalam konteks kehidupan personal, ya, maka makna islah dalam kaitannya dengan konteks personal itu, konteks individual, konteks perorangan, itu maksudnya adalah bahwa seorang yang beriman itu adalah mereformasi diri, memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Jadi pasti kita sebagai seorang manusia pernah melakukan kesalahan. Maka disinilah kemudian islah itu dilakukan. Jadi kesalahan itu pernah kita lakukan dan kita sadari bahwasanya kita pernah melakukan perbuatan salah itu, ya, yang kemudian kita perbaiki perilaku kita, mungkin etikot kita ataupun yang lainnya itu, sehingga kemudian semakin dekat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga islah dalam konteks personal itu maknanya adalah reformasi diri untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kalau kita baca umpamanya di dalam surat Al-Maidah, ya, surat Al-Maidah ayat 39 contohnya, faman taba mim ba'di dzulmihi fa wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertaubat, ya, mim ba'di dzulmihi, ya, maksudnya mim ba'di dzulmihi itu setelah mereka itu melakukan kejahatan pencurian, ya, berbuat zalim, ya, segala sesuatu yang sifatnya maksiat itu, ya, diantaranya salah satunya adalah melakukan pencurian atau mencuri begitu, itu adalah merupakan perbuatan zalim. Wa aslaha, kemudian kok dia memperbaiki diri, ya, bertobat, memperbaiki diri dari seorang mencuri menjadi tidak mencuri, bahkan mungkin sebaliknya menjadi seorang pemberi, nah, memperbaiki diri. Fa inallaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah itu menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Nah, ini dalam kaitannya dengan personal, individu. Jadi lebih kepada memperbaiki diri sendiri. Sehingga kata aslaha dalam konteks personal itu sesungguhnya mengembalikan diri kepada perbuatan baik. Nah, pada awalnya bengkok, kemudian menjadi lurus kembali sesuai dengan ketentuan syariat. Itu yang disebut islah dalam konteks personal. Kemudian yang kedua adalah islah dalam konteks keluarga. Kita, ya, yang hidup berkeluarga, berumah tangga, itu kan juga mengalami berbagai masalah.
kadang-kadang konflik, ya, bahkan sampai menjurus kepada perceraian dan sebagainya. Nah, disinilah peran islah. Islah di sini dalam konteks kehidupan keluarga itu adalah usaha damai. Ya, usaha damai. Usaha damai di antara kedua belah pihak begitu, memperbaiki diri, kemudian hubungan keluarga yang renggang itu menjadi rekat kembali. Nah, ini kalau kita baca di dalam beberapa ayat Al-Qur'an gitu ya. Ya umumnya dalam surat An-Nisa ayat 35 itu sebagai contoh, wa in khiftum syiqaqa bainihima, wa in khiftum, sekiranya kok kalian itu takut syiqaqa bainihima, yaitu terjadinya perpisahan ataupun perceraian di antara keduanya, maksudnya pasangan suami istri itu, faba'asu, maka utuslah oleh kalian siapa? Hakaman, orang yang mediator, seorang mediator min ahlihi, dari keluarganya. Tujuannya apa? Ayyurida islahan, supaya kedua suami istri itu adalah bisa islah, bisa melakukan hubungan baik-baik lagi yang selama ini renggang, mungkin akibat masalah apa begitu. Maka dengan adanya utusan dari masing-masing keluarga untuk mendialogkan, ya, sehingga kemudian hubungan yang renggang itu bisa kembali disatukan lagi, jangan sampai kok kemudian pisah, jangan sampai kok kemudian melakukan perceraian. Jadi harus ada usaha untuk kemudian menyatukan kembali. Makanya prinsip islah itu di dalam, kemudian kalau dalam konteks sekarang itu diaplikasikan di dalam sistem peradilan kita, peradilan agama begitu. Makanya setiap perkara di peradilan agama yang diajukan oleh para pihak, maka kemudian didahului dengan mediasi. Karena semangat Al-Qur'an itu adalah semangat mediasi. Jadi tidak melalui litigasi, melalui proses peradilan dahulu, tetapi melalui proses mediasi di antara para pihak. Nah, sebelum kemudian para pihak membacakan atau melakukan tuntutan, ya, kepada ataupun gugatan kepada salah satu pihak begitu. Jadi harus, nah ini bahkan seorang hakim harus diwajibkan untuk melakukan mediasi di antara para pihak begitu. Kalau kemudian seorang hakim tidak melakukan upaya mediasi, maka putusan yang dibuat majelis hakim itu dinyatakan gugur demi hukum, batal demi hukum, karena prosesnya tidak dilalui, ya, begitu, batal demi hukum. Maka seorang hakim harus kemudian mendahuluinya dengan proses mediasi di antara para pihak. Nah, begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau di pengadilan agama menika memang ya perceraian itu dipersulit prinsipnya menika nggih. Prinsipnya perceraian itu dipersulit. Maksudnya itu dipersulit itu apa maksudnya? Supaya para pihak itu kembali. Jadi tidak serta-merta kalau ada perkara diajukan segera diputus, tidak, harus dimusyawarahkan dahulu. Ya, dimediasi, ya, diupayakan damai, kedua belah pihak kemudian dipanggil bersama, dimusyawarahkan, dimediasikan. Nah, begitu. Nah, karena sikok menikah ataupun perceraian itu ya, kalau keluarga itu sudah meninggalkan anak itu juga yang sakit itu bukan hanya pasangan itu saja, tetapi juga yang menderita juga anak-anaknya. Maka hakim biasanya mengingatkan tentang awal pertemuan, awal pernikahan, motivasi pernikahan dan sebagainya,
untuk mengembalikan para pihak untuk kembali kepada pernikahan. Jangan sampai terjadi perceraian. Begitu. Tetapi walaupun begitu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat perkara di pengadilan agama menika, itu sangat banyak sekali perceraian menika. Jadi sehari itu di pengadilan pengadilan agama mungkin itu majelis hakim itu bisa mengadili menyidangkan perkara itu sampai 30 persidangan sehari. Jadi sehari itu sampai 30 persidangan. Walaupun kadang-kadang persidangannya itu cuma sebentar aja karena para pihak kadang-kadang tidak datang. Tapi sampai 30 persidangan setiap hari. Jadi sangat banyak sekali. Jadi rata-rata adalah perkara perceraian, yaitu perceraian, dan itu masih muda-muda, masih umur produktif begitu, banyak yang cerai. Yaitu yang susah itu juga sebenarnya bukan suami istri, tetapi juga anak-anak yang ditinggalkan itu juga menjadi masalah itu ketika terjadi perceraian. Nah ini, maka islah itu adalah usaha yang harus dilakukan supaya kemudian keluarga itu bisa kembali utuh. Nah kemudian yang ketiga adalah islah dalam kehidupan sosial. Ini dalam hubungan kita dengan sesama juga sering terjadi konflik ya. Antar ya mungkin bisa tetangga, bisa masyarakat, bisa macam-macam begitu, oke? Maka di sini penting islah itu penting. Ya, usaha damai itu adalah penting. Ya, konflik itu mungkin ya terjadi karena faktor kecemburuan sosial, bisa jadi karena faktor kezaliman, ketidakadilan sosial dan lain sebagainya, itu bisa jadi juga begitu. Nah ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu diingatkan oleh Allah sebagai orang yang bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka kemudian usahakanlah, damaikanlah ya di antara saudara yang di antara dua saudara yang sedang bertengkar itu, supaya kembali kepada kehidupan yang damai. Atau juga kehidupan dalam konteks sosial itu terjadi persoalan karena ya seseorang itu tidak mengurus sesuatu sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah itu. Jadi seharusnya dia itu mengurus sesuai dengan apa yang menjadi prosedur standarnya, tetapi dia malah kemudian ingkar, tidak mau mengurus sebagaimana yang seharusnya. Maka kemudian menyerukan untuk kembali ya kepada jalan untuk mengurus yang sesungguhnya itu juga upaya perbaikan di antara kehidupan sosial. Ya, hal ini sebagaimana umpamanya kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 220 gitu ya. Di dalam surat Al-Baqarah 220 itu Allah mengingatkan qul islahul lahum khairun. Qul islahul lahum khairun. Katakanlah mengurus urusan mereka itu secara patut adalah baik. Nah ini sebelumnya itu ada satu pertanyaan, yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang urusan anak-anak yatim. Maka kul, kata Allah, sampaikan kepada mereka itu ya bahwa islahul lahum, mengurus mereka secara baik itu khairun, itu adalah perkara yang baik. Nah itu. Jadi kalau kita diberikan suatu amanah, suatu urusan, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus sesuai dengan apa yang seharusnya begitu. Jangan sampai kalau kemudian kita mengabaikan. Nah, kita mengingatkan teman kita, saudara kita, ya pimpinan kita, kolega kita, itu
juga menjadi bagian daripada islah di antara kita sesama umat manusia. Sehingga kemudian ketika ada seseorang yang kurang abai terhadap kewajibannya, kemudian kembali lagi mengurus kewajiban sebagaimana yang seharusnya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu ya'lamul mufsid minal muslih. Allah itu mengetahui mana orang yang berbuat kerusakan dan mana orang yang berbuat islah, berbuat baik di dalam mengurus urusan-urusan sosial kita. Nah, begitu. Ya termasuk kita Bapak Ibu sekalian yang di persyarikatan, mengurus persyarikatan, mengurus amal usaha dan lain sebagainya, itu juga sama begitu. Jadi kalau dalam ayat ini diminta islahul lahum khair. Jadi mengurus persyarikatan, organisasi secara baik, amal usaha secara baik itu adalah merupakan jalan kebaikan bagi kita. Jangan sampai kok kemudian kita mengabaikannya begitu. Nah, ini. Kemudian yang keempat adalah islah dalam kehidupan ekonomi. Nah ini. Jadi kalau dalam kehidupan ekonomi ini sangat banyak sekali terjadinya konflik Bapak Ibu sekalian. Karena memang masalah ekonomi itu, masalah duit itu sering menimbulkan masalah. Ya baik itu kalau dalam konteks negara itu menyangkut ketidakadilan distributif, ketidakadilan pembagian kekayaan negara yang tidak merata, itu juga menimbulkan konflik di masyarakat. Kalau di dalam ayat ini dinyatakan terkait dengan al-anfal, rampasan perang gitu ya. Ini sama juga itu, kekayaan negara berupa rampasan perang. Kalau dalam konteks kita Indonesia umpamanya dalam konteks umpamanya tanah yang dikuasai oleh negara. Nah, itu. Kalau selama ini kan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara itu kan yang menikmati para cukong, para pengusaha. Mereka diberikan konsensi sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun begitu. Gratis, tanah gratis dari negara. Mereka tanam sawit semaunya, tanam karet semaunya, menambang semaunya dari tanah negara yang dikonsesikan itu. Itu tanah gratis dari negara. Paling nanti kalau mereka itu melakukan produksi baru membayar pajak kepada negara. Nah, kita masyarakat kecil untuk mendapatkan tanah itu kan beli. Nah, beli Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau para pengusaha kan tidak, diberikan konsensi. Bukan sehektar, 2 hektar, ribuan hektar. Makanya orang-orang kaya itu semakin kaya karena begitu model distribusi kekayaan di kita itu belum begitu adil. Nah, begitu. Maka reformasi agraria itu penting bagi masyarakat begitu, sehingga kemudian masyarakat kecil itu juga menikmati lahan yang cukup luas. Ya selama ini dulu transmigrasi itu sebenarnya baik, tetapi transmigrasi itu lahan yang diberikan kepada warga itu terlalu sedikit, cuman 2 hektar. 2 hektar kalau di luar Jawa menika belum menghasilkan apa-apa. Minimal orang itu tanah itu bisa produktif, itu orang itu kalau sudah punya 5 hektar, 10 hektar itu baru bisa produktif. Ditanami karet, ditanami kelapa sawit itu baru bisa menghasilkan. Tapi kalau 2 hektar itu cuman habis untuk makan saja habis. Jadi nggak cukup. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau pengusaha sampai ribuan hektar Bapak Ibu sekalian. Tanah dari negara mendapatkan konsensi. Ya imbal baliknya cuman begini, pengusaha itu diberikan janji nanti kalau produksi merekrut tenaga kerja. Tenaga kerja. Cuman begitu. Dan kemudian nanti ada pajak dari
hasil industri yang dimiliki oleh para pengusaha. Nah niku di kita masih begitu. Jadi makanya perlu ya banyak suara-suara tentang reformasi agraria niku terkait dengan dengan ketidakadilan distributif terkait dengan kekayaan negara ya gitu. Kemudian dalam konteks ekonomi adalah wan prestasi ingkar janji. Nah ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya ingkar janji, wan prestasi ya sehingga menimbulkan konflik begitu. Umpamanya seseorang beli sesuatu pada saatnya ternyata pada saat penyerahan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, sehingga kemudian menimbulkan konflik, ya. Permusuhan horor, ketidakjujuran. Ya. Sebagai contoh, umpamanya beli pakaian satu bal itu berapa itu? Berapa potong itu kalau pakaian itu? Ya. Itu ternyata isinya nggak sampai sebagaimana satu bal. Umpamanya 20 potong. Ternyata nggak sampai 20 potong. Dikurangi 1 cuma 19. Atau umpamanya gini Bapak, beli telur, ditulisannya itu 15 biji. Ternyata setelah dihitung bukan 15 biji, 14 biji. Kan biasanya kan orang itu beli kan kadang-kadang nggak sempat ngitung, yang wis percaya itu kan, percaya saja. Itu namanya horor, ada unsur horor. Ya. Ada unsur horor. Jadi seolah-olah kita beli jumlahnya pas, tapi ternyata setelah dihitung betulan tidak sebagaimana yang seharusnya, penipuan dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang menimbulkan konflik dalam kaitannya dengan masalah ekonomi. Yaitu. Dan ini bisa diselesaikan dengan islah. Islah itu ya musyawarah, dialog, yang kemudian yang dirugikan itu kemudian ya minta ganti rugi dan lain sebagainya begitu ya, mengembalikan haknya begitu. Makanya kalau dalam syariat itu kan dalam konteks jual beli itu ada hak khiyar. Hak khiyar. Khiyar menika adalah pilihan untuk meneruskan ataukah membatalkan transaksi yang sudah dilakukan. Umpamanya kalau ada khiyar aib itu ketika jual beli terjadi, kok kemudian pada saat sampai di rumah ada cacat, maka seorang pembeli itu berhak untuk kemudian mengembalikan barangnya kepada pembeli karena ada cacat. Karena pada saat mengambil barang yang ia beli nggak tahu ada cacat. Nah begitu, itu namanya khiyar aib. Khiyar aib. Di khiyar itu batasnya biasanya kalau dalam kitab fikih menika 3 hari. Tetapi dalam konteks perdagangan modern itu biasanya ya tergantung perjanjian antara si penjual dan pembeli. Jadi itu dalam rangka untuk mengislah, ya, mengislah, melakukan perbaikan terhadap berbagai konflik ataupun kesalahan yang timbul akibat hubungan ekonomi antara masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah islah dalam kehidupan politik, yaitu. Nah, islah dalam kehidupan politik ya konflik politik yang sampai kepada konflik militer, konflik persenjataan. Ya, sebagai contoh, umpamanya dalam konteks bangsa Indonesia dulu ketika konflik Aceh ya, antara rakyat dengan negara. Rakyat mempersenjatai diri, negara mengirim tentara, operasi DOM ke Aceh, daerah operasi militer ya, Aceh, banyak korban sampai tahun 2002 atau 2004 itu ya, sehingga terjadi perjanjian itu ya,
perjanjian Helsinki itu yang diinisiasi oleh Pak Yusuf Kalla gitu. Sehingga kemudian perjanjian-perjanjian itu menghasilkan tentang kesepakatan Helsinki itu, sehingga kemudian masyarakat Aceh bisa memiliki partai sendiri yang disebut dengan Partai Aceh itu, ya, di provinsi tersebut, bisa memiliki bendera tersendiri, kemudian bisa memiliki tata hukum sendiri, yaitu hukum Islam dan lain sebagainya. Itu karena faktor perjanjian-perjanjian ataupun islah, ya, musyawarah itu yang dilakukan oleh negara dan juga perwakilan dari masyarakat Aceh. Nah, kemudian juga konflik negara dengan negara lain itu juga banyak, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini disinilah kemudian pentingnya islah, ya, di antara berbagai macam konflik yang terjadi. Makanya di dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat 9 itu Allah menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Sekiranya ada dua kelompok dari kaum mukminin, orang-orang yang beriman itu iqtatalu, saling berperang, ya, saling angkat senjata, saling membunuh, fa aslihu bainahuma, maka islahlah, lakukan perbaikan ataupun perdamaian di antara kedua kelompok itu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan jalan islah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan beberapa rukhsah terkait dengan terjadinya jalan islah di antara manusia itu. Ya, sebagai contoh umpamanya kalau kita baca di dalam surat An-Nisa tadi 114 itu, ya. Itu kan hal-hal yang sifatnya dirahasiakan ataupun bisik-bisik itu kan menurut syariat itu kan dilarang. Karena apa? Karena segala sesuatu yang sifatnya rahasia dan bisik-bisik itu kan menimbulkan purbasangka, menimbulkan subhat. Nah, begitu. Tetapi dalam konteks perdamaian, nah ini dalam konteks perdamaian, usaha-usaha yang sifatnya rahasia itu boleh untuk dilakukan. Boleh untuk dilakukan. Umpamanya dialog rahasia, pertemuan rahasia dalam rangka untuk mendamaikan kedua belah pihak itu boleh dilakukan. Nah, ini kalau kita baca di dalam surat An-Nisa ayat 114. Kemudian yang kedua itu bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan ya boleh, ya, untuk melakukan berbohong untuk terciptanya perdamaian, untuk terciptanya perdamaian. Nah itu kan berbohong itu kan kalau menurut syariat gak boleh, tetapi khusus dalam kaitannya dengan perdamaian itu boleh untuk dilakukan. Ini maksudnya adalah rukhsah, ya, yang diberikan oleh syariat. Bahkan dalam riwayat Muslim itu disebutkan qalat Ummu Kulsum itu menyatakan qalat walam asma'hu yurahisu fi syai'in mimma yaquluhun nas. Aku belum pernah mendengar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah terhadap sesuatu yang seseorang itu bisa bohong illa fi salasin, kecuali dalam 3 perkara, kata Ummu Kulsum. Apa itu? Al-harba, dalam peperangan. Karena namanya peperangan itu kan mengadu strategi, ya kan? Jadi ya tipu muslihat di dalam peperangan itu dalam rangka untuk memenangkan perang. Wa islaha bainan nas, yang kedua adalah melakukan perbaikan dan perdamaian di antara sesama umat manusia.
Nah ini umumnya Bapak Ibu sekalian, umumnya ketika pertemuan mendamaikan seseorang itu walaupun dalam suasana tegang begitu ya, si seorang muslih, seorang mediator menyatakan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita pada saat ini dipertemukan dalam suasana yang hangat begitu, walaupun dalam suasana tegang itu nggak ada hangat-hangatnya sama sekali, yang satunya cemberut, yang satunya cemberut, tapi si mediator itu menyatakan alhamdulillah kita dipertemukan dalam suasana yang hangat, yang mudah-mudahan suasana ini akan membawa kita pada sesuatu yang baik ke depannya. Itu kan si mediator nggak berbicara sesuai dengan apa yang dia alami, yang dia lihat, tapi dalam rangka untuk mencairkan suasana. Nah ini, jadi tidak berbicara sesuai dengan realitasnya begitu. Itu salah satu contohnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah wa hadisar rajuli imra'atah, yaitu berbicaranya seorang suami kepada istrinya. Kadang-kadang seorang suami itu yo ngomong ora terus terang supaya nyenengke atine istrinya begitu ya. Sebagai contoh umpamanya ditanya, "Mas, enak enggak masakanku?" "Wah, enak banget, top markotop." Nah, padahal ya ora enak. Dalam rangka untuk menyenangkan istrinya yang sudah bersusah payah masak begitu ya, sudah menyajikan begitu rupa begitu dan lain sebagainya, saking mesakne begitu ya, enak enggak? Wah, enak banget, alhamdulillah gitu ya, begitu. Itu menyenangkan, padahal ya ora enak, padahal ya. Itu contoh berbohong tapi dalam rangka untuk kebaikan, artinya adalah dalam rangka untuk suasana batin keadaan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tidak berbicara sesuai dengan apa adanya. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah tertinggal sholat jamaah karena berusaha untuk mendamaikan sahabat Nabi yang mengalami masalah. Nah itu. Jadi ini diceritakan oleh sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi itu. Jadi ada sahabat yang namanya Amr bin Auf itu mengalami satu konflik. Nah, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendatangi keluarga tersebut mendamaikan. Dan pada saat waktu asar sudah tiba sholat asar, Nabi tertahan dalam rangka untuk mendamaikan keluarga tersebut. Sehingga kemudian ketika Bilal habis azan itu, Bilal menawari Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Yang akhirnya yang menjadi imam sholat itu Abu Bakar, bukan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini demi kebaikan sosial, demi kehidupan bermasyarakat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rela untuk kemudian meninggalkan sholat jamaah atau tertinggal di dalam sholat jamaah itu dalam rangka untuk kebaikan bersama sesama umat manusia. Nah ini beberapa rusuh Bapak Ibu sekalian yang dalam kaitannya dengan usaha untuk mendamaikan antar sesama umat manusia. Artinya bahwa usaha mendamaikan atau usaha perbaikan di antara umat manusia itu adalah merupakan keutamaan ya, yang dilakukan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya mudah-mudahan kita semua adalah termasuk orang-orang yang peduli begitu ya terhadap kehidupan sosial ya, sehingga kemudian ya kehidupan sosial kita itu semakin baik. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.